kitab Wahyu juga akhir katanya adalah amin. Nah saudara, dengan Ulangan 28, jika engkau baik-baik mendengarkan suara Tuhan. Ketika kita menempatkan Tuhan di tempat yang tepat, yaitu di hati kita. Setuju? Tuhan itu ditempatkan di tempat yang tepat di hati kita, saudara. Jangan di dalam logika. Kita nggak akan lihat supranatural, mujizat. Yang kita akan mulai bergerak di dalam alam pikiran. Tapi waktu kita menempatkan hidup kita, langkah kita, saudara, makanya ada keluar firman Tuhan katakan, pikulah kuku, jangan pikul kuku. Berkali-kali kalau kita lihat ajaran daripada firman Tuhan, berkali-kali Tuhan katakan, mari engkau yang beban berat dan letih, mari. Ajakan mari, panggilan seruan. Saudara, di saat kita menempatkan Roh Allah, keperkasaan ilahi itu dalam hidup saudara, saudara akan muncul menjadi manusia radikal. Orang yang jahat diubahkan menjadi dekat. Itu salah satu kita lihat sepertiga Alkitab. Rasul Paulus yang orang dari latar belakang mengenal agama, setuju, benar? Mengenal agama dan orang pintar, tapi waktu dia menempatkan dan Roh Allah itu juga mempertahankan di atas hatinya, saudara, dia menjadi sosok manusia radikal. Makanya Tuhan katakan dalam Roma ayat 8, kita mulai dari roh, mengakhiri dari roh. Memulai dari daging, kita akhiri juga dalam roh. Jangan kita mulai dalam roh, tapi mengakhiri dengan daging. Saudara, mendengar suara Tuhan. Saya mau jelas sekali katakan kepada saudara, bagaimana kita melihat tentang tsunami. Tsunami. Manusia sudah tidak dengar suara Tuhan. Saudara, setelah kita teliti dan banyak juga hamba-hamba Tuhan melihat yang banyak jumlah mati itu manusia dan binatang peliharaan rumah. Tapi saudara, yang kita lihat di TV, bahkan Pak Nelson itu ada sampai di sana, yang namanya gajah, harimau, binatang hutan yang besar, rusa, gak mati, karena dia masih mendengar Tuhan penciptanya. Mendengar. Ada banyak di bumi sekarang sudah tidak mendengar suara Bapaknya. Saudara, saya percaya kalau kita lihat Discovery ya, film tentang hewan, waktu musuh datang, rusa, harimau, gajah itu tahu. Apalagi waktu Tuhan sedang mau mengguncangkan, izinkan mengguncang bumi itu, pasti dia waktu itu Taman Eden itu langkah itu berjalan begini, langkah Tuhan. Waktu langkah itu jalan, pemilik langit dan bumi, binatang-binatang itu mendengar ada sesuatu yang sedang dikerjakan. Maka dia tahu di tempat yang aman, di tempat yang tepat dia berdiri. Ada banyak juga orang Kristen, saya ngomong jelas, berdiri di tempat yang tidak tepat, maka terjadi banyak musibah. Betul? Benar. Makanya kita perlu dengar suara Tuhan. Dengar suara Tuhan lewat pembacaan, lewat fellowship, lewat hubungan. Saudara akan menjadi orang yang spesial. Jelas 1 Korintus 2 berkata, orang yang bodoh secara dunia, ini penilaian dunia.
berlaku baik-baik. Dengar, listen. Jangan Tuhan dengar saya dengar Tuhan. Kita balik. Kita harus sekarang menghadap. Makanya Tuhan katakan, Musa juga berbicara, Tuhan arahkan wajah. Daud seorang raja mengerti Mazmur 5. Saat pagi hari aku naikkan wajahku, artinya dia mengarahkan kepada alik, mendengar, mau mengambil, merespon, menyedot kuasa ilahi itu. Saudara nggak pakai akal pikiran, nggak berat-berat. Yang namanya nyanyi nggak ada berat. Orang yang suka nyanyi pasti awet muda. Katakan amin. Saya mau sampai 60-70 nanti tetap gini loh. Ya, gak usah pakai operasi plastik, tetap ketat. Amin. Oh jelas kok. Firman Tuhan Amsal, hati yang gembira. Orang yang bergembira suka nyanyi toh. Masuk mulu. Enggak. Diberkati masuk. Kayaknya di mana ya? Depositonya tempat yang aman, jangan takut. Kalau dia kasih yang memberi, percayakan di tangan Tuhan, taruh di tempat yang tepat. Allahku, bukan Bapak kita jadi penjaga uang kita, bukan saudara. Tapi Bapak bilang, kalau kau berserah pagi hari angkat tangan, maka Allah turun tangan. Ini pasti. Dengar, maka engkau siap diberkati, ditempatkan yang tepat, karena dialah yang menuntun, membimbing. Mazmur 119 ayat 105. Cek saudara, apa katanya? Mazmur 119 ayat 105. Firman itu adalah pelita terang. Coba baca, ayo. Jelas Ulangan 28 ini kita belum lihat berkatnya, tapi kita percaya berkatnya sudah on the way. Katakan amin. Amin. Ayo. Mazmur 119 ayat 105. Baca kuat-kuat. 3, 2, 1. Firman-Mu itu pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku. Firman-Mu. Firman, saudara, saya benar-benar excited waktu saya berbicara dengan Tuhan itu. Dia bilang, kamu coba pandang matahari. Iya, siapa yang bikin matahari bisa bertahan sampai belum istilahnya game? Saudara, ada firman. Yohanes dikatakan persis, Yohanes 1 ayat 1. Firman itu menopang matahari. Gak perlu pakai tenaga kerja wire-wire, bikin kabel nerangin ribuan watt. Allah kita bekerja lewat firman Tuhan. Kalau engkau percaya aja kok. Very simple, sederhana. Hati ini gak bisa dibohongi oleh Tuhan. Hati percaya, hati yang mendengar gak bisa dibohongin. Benar? Sama kita punya anak. Saya banyak belajar nengok anak. Kelihatannya dia dengar, tapi ada satu anak yang tidak dengar. Melayang. Ada satu anak. Mungkin kelihatannya sederhana, gak terlalu pintar, tapi dia respon. Allah suka seperti itu. Bapak kita suka dia bergantung sepenuhnya, bukan 80, 100% untuk hidup kita. Firman yang jelas, Mazmur 119 ayat 105. Firman itu pelita. Saudara, saya banyak belajar tentang Alkitab. Ternyata firman itu 30 langkah ke depan dia menerangi. Saudara, plus bonusnya malaikat. Mazmur 91 itu jelas. Orang yang karib, orang yang dekat dikelilingi malaikat.
jelas, langkah. Jadi ini hari-hari ini Tuhan mau kita mendengar itu untuk apa? Saya tahu Mazmur 65 ayat 5, untuk kita dipromosi, dilipat gandakan segala karunia yang ada. Karena Tuhan tidak mau kalau kita mati karunia itu juga dibawa ke kuburan. Karena 60-50% karunia talenta yang ada dalam hidup kita yang dahsyat-dahsyat. Jangan bilang nggak ada yang nggak bisa. Kita mampu, karena yang membuat itu bukan kita, tapi raja di atas segala raja bertahta di hati kita. Kita mampu melakukan cakap hebat dan dahsyat, perkasa di bumi. Bukan hanya lagu, tapi memang nyata. Kau dapat lakukan, kata Tuhan, yang tidak ada menjadi ada, yang tidak mungkin bagi dunia, pikiran, akal, kemampuan, tapi bagi Allah tidak ada yang mustahil. Saudara, jelas kalau respon ini kita lihat, dengar. Intinya tujuan Allah untuk kita dengar. Ini kita lihat di dalam Yesaya 55. Ayo kita lihat. Nanti kita kembali ke Ulangan 28 ya. Yesaya 55. Sampai 3. Yuk kita baca. Sudah dapat saudaraku? Kita baca 1, 2, 3. Ayo, hai semua orang yang haus, marilah dan minumlah air. Dan hai orang yang tidak mempunyai uang, marilah, terimalah gandum tanpa uang pembeli dan makanlah, juga anggur dan susu tanpa bayaran. Mengapakah kamu belanjakan uang untuk sesuatu yang bukan roti, dan upah jerih payahmu untuk sesuatu yang tidak menyenangkan? Dengarkanlah aku, maka kamu akan memakan yang baik, dan kamu akan menikmati sajian yang paling besar. 3. Sendengkanlah telingamu dan datanglah kepadaku. Dengarkanlah, maka kamu akan hidup. Aku hendak mengikat perjanjian abadi dengan kamu, menurut kasih setia yang teguh yang kujanjikan kepada Daud. Jelas. Yesaya 55 Tuhan katakan, mari disediakan segala sesuatu. Firman ini berbicara kalau kau percaya hari ini, saudara akan banyak mengalami hari-hari ini mujizat supranatural. Saudara, saya mau kasih tahu, sebenarnya saya harus minta permisi dulu sama Pak Yubi, kesaksian supranatural ini. Pak Yubi tahu ya, di Singapura ya, dia seorang full time yang sederhana, luar biasa, tapi hatinya tetap terfokus. Bukan tidak banyak masalah, banyak. Mungkin dihina dan nggak dianggap, mungkin dianggap kamu kan pendeta bukan kaliber yang kayak Benny, banyak juga. Tapi dia tetap setia, ada di Menara Jaga. Singkat cerita, Christmas yang terakhir ini ceritanya ini dasar, teman-teman. Apa yang tidak pernah dilihat, apa yang tak pernah dilihat mata, dan yang tak pernah didengar telinga. Saudara, apa yang terjadi? Malam Christmas, tiba-tiba sesuatu selesai pekerjaan, dia dipanggil satu orang ke hotel, jadi datang Pak Yubi, ini ada titipan dari paman saya, ya kasih kunci. Si Ko Yubi, ya kunci apa ini? Tapi yang namanya seorang hamba Tuhan kan pasti lihat kunci. Iya Pak, ini untuk dikasih sama